Roman Abramovich diberi racun Perang Dunia Pertama. Kabar mengejutkan datang dari laporan Wall Street Journal yang menyebutkan bahwa Roman Abramovich menjadi target diberi racun. Tepan asal Rusia tersebut yang juga pemilik Chelsea itu terkena racun tersebut saat menjadi negosiator damai perang Rusia versus Ukraina. Dalam pertemuan di Ukraina pada awal Maret yang lalu, Abramovich kabarnya sempat memakan coklat. Setelahnya, pria berusia 55 tahun itu mengalami kebutaan sesaat, kemudian kulitnya mengelupas dan matanya memerah. Dilansir dari Mirror menyebutkan bahwa Roman Abramovich kemungkinan terkena racun chlorpicrin. Chlorpicrin sendiri adalah racun kimia yang banyak digunakan di Perang Dunia yang Pertama. Al-Rihla bola resmi Piala Dunia 2022. Bola yang akan digunakan untuk Piala Dunia 2022 sudah resmi dirilis oleh Adidas. Bola anyar tersebut diberi nama Al-Rihla yang diklaim sebagai yang tercepat di bumi saat berada di udara. Al-Rihla merupakan bola ofisial ke-14 yang diciptakan khusus untuk ajang Piala Dunia. Dalam bahasa Arab, Al-Rihla memiliki nama sebuah perjalanan. Selain diklaim sebagai bola tercepat edisi-edisi di Piala Dunia sebelumnya, Adidas juga menyebutkan kalau Al-Rihla memiliki akurasi yang terbaik. Laris manis tiket Piala Dunia 2022 sudah terjual 800.000 lebih. Pada Rabu kemarin FIFA melaporkan sudah 804.000 lembar tiket yang terjual. Para pembeli tiket mayoritas berasal dari negara-negara yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia seperti Qatar, Inggris, Jerman, Brasil, Argentina, dan juga Arab Saudi. Sejauh ini tiket laga pembuka yang menampilkan Qatar selaku tuan rumah dan tiket laga final menjadi pilihan yang paling populer. Namun kini penjualan tiket masih belum berakhir. Masih ada fase penjualan berikutnya yang terdekat adalah pada tanggal 5 April mendatang. Dan tiket bisa dipesan di situs resmi FIFA dan yang terpilih akan diundi secara acak. Jumlah pemain tim yang berlaga di Piala Dunia berpeluang ditambah. Skuad tim untuk putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar mungkin bisa ditambah dari 23 pemain menjadi 26 pemain dengan pertimbangan COVID-19. Pelatih tim nasional dan juga ofisial federasi akan membahas apakah akan mengambil langkah tersebut pada pertemuan mereka dengan FIFA pada hari Jumat. Premier League berencana kembali terapkan 5 pergantian pemain. Premier League berencana kembali menerapkan aturan 5 pergantian pemain di musim mendatang. Para klub yang dulu menantang kini mulai melunak. Pekan ini para klub kabarnya akan menyetujui penggunaan kembali aturan 5 substitusi dalam ajang Liga Inggris, seperti di Piala FA yang konsisten memakai aturan tersebut sejak pandemi. Penerapan regulasi itu akan dimulai lagi pada musim depan, sedangkan musim ini tetap mengizinkan 3 pergantian pemain saja. Perubahan itu diharapkan akan mengurangi jumlah cedera otot yang menerima para pemain, mengingat Inggris merupakan negara dengan jadwal pertandingan yang terpadat. Generasi emas Chile kini sudah berakhir. Chile dipastikan absen di Piala Dunia 2022 usai takluk 0-2 dari Uruguay di laga terakhir kualifikasi zona CONMEBOL. Cerita ini mengulang mimpi buruk pada tahun 2018 yang lalu. Chile juga tak berangkat ke Rusia kala itu karena tak lolos. Bahkan lebih tragis karena hanya kalah selisih gol dari Peru. Absennya Chile di Piala Dunia menandai berakhirnya sebuah generasi emas. Terlalu lama mengandalkan wajah-wajah senior nyatanya berakibat buruk. Pada era 2014-2016, Chile pernah menjadi tim yang ditakuti di Amerika Selatan. Namun itu merupakan masa yang lalu, dan saat gagal lolos ke Piala Dunia 2018 dan juga 2022, pastilah ada yang tidak beres. Surat kabar Chile yakni La Tarecha bahkan menulis tak bisa dipungkiri, inilah akhir dari generasi emas Chile, akhir dari sebuah siklus. Suka tak suka, begitulah kenyataannya. Sadio Mane bangga bawa Senegal ke Piala Dunia. Penyerang Senegal Sadio Mane mengungkapkan kebahagiaannya setelah berhasil lolos ke Piala Dunia 2022 usai mengalahkan Mesir dalam drama adu penalti. Sadio Mane mengatakan melawan Mesir merupakan pertandingan yang sulit, namun supporter Senegal terus mendukung tim mereka untuk menang dan para pemain juga tidak pernah menyerah untuk berjuang.
Menariknya kemenangan Senegal ini menjadi sorotan karena Mane kembali mengalahkan rekan timnya di Liverpool yakni Mohamed Salah. Sebelumnya Mohamed Salah juga dikalahkan Mane ketika Senegal berhasil mengalahkan Mesir di ajang final Piala Afrika. Chelsea berencana tetap gunakan logo Tri di jersey mereka. Dikutip dari Mirror, Tri minta logo brand mereka dihapus dari semua perlengkapan pertandingan. Namun belum ditemukan solusi atas keinginan dari Tri tersebut, sebab klub asal London itu masih memakai jersey dengan logo Tri tersebut. The Blues kini menyampaikan masih akan mengenakan jersey sekarang sampai akhir musim, setelah mereka gagal menemukan solusi dengan Tri selama jeda internasional. Permintaan untuk menutupi logo brand mereka dengan warna putih atau solatif juga ditolak oleh klub. Meski demikian masih perlu diingat apakah Tri akan mengikuti keputusan Chelsea untuk tidak mengubah jersey mereka sampai akhir musim. Walaupun Tri dikabarkan sudah memutus kerja sama dengan Chelsea pada saat ini. Manchester United bakal lawan Liverpool di Thailand. Manchester Evening News melaporkan bahwa Manchester United sudah menentukan pramusim mereka, dan mereka dikabarkan akan menggelar tur pramusim di Asia. Salah satu agenda Manchester United di musim panas nanti adalah mengunjungi Asia Tenggara. Mereka dikabarkan akan mengunjungi Thailand, dan di Thailand mereka akan berhadapan dengan salah satu tim besar. Mereka juga akan berhadapan dengan Liverpool, dan pertandingan ini dijadwalkan akan digelar pada tanggal 12 Juli 2022. Tidak hanya ke Asia Tenggara, Manchester United juga dijadwalkan akan mengunjungi Australia. Mereka dikabarkan akan mengunjungi 2 kota di Australia. Mereka dijadwalkan akan bertanding di Perth dan juga Melbourne. Mereka akan menghadapi 3 tim yakni Melbourne Victory, Aston Villa, dan juga Perth Glory. Manchester United segera perpanjang kontrak Luke Shaw. ESPN melaporkan bahwa Manchester United tidak akan membiarkan Luke Shaw pergi. Mereka akan berencana untuk memperpanjang kontrak dari sang bek kiri tersebut. Kabarnya Manchester United sama sekali tidak ingin berpisah dengan Luke Shaw karena performa dari sang bek belakangan ini sedang melonjak. Mereka dikabarkan sudah menggelar negosiasi dengan agen sang pemain. Mereka juga menyerahkan tawaran mereka untuk Luke Shaw. Proses negosiasi dikabarkan berjalan cukup lancar, jadi kini tidak lama lagi sang bek akan mengikat kontrak baru di Old Trafford. Arsenal siapkan kontrak jangka pendek untuk Alexander Lacazette. LQP melaporkan bahwa Lacazette berpotensi bertahan di Arsenal karena The Gunners sedang menyiapkan kontrak yang baru untuk sang striker. Menurut laporan tersebut, Arsenal memutuskan untuk memperpanjang kontrak dari Lacazette karena mereka terancam kekurangan striker pada musim panas nanti. Keuangan Arsenal dikabarkan tidak sanggup untuk membeli 2 striker sekaligus, jadi mereka harus mempertahankan salah satu striker mereka, dan Arteta memilih Lacazette untuk bertahan karena performanya. Menurut laporan tersebut, Arsenal sudah menyiapkan kontrak jangka pendek bagi Lacazette nantinya. Mereka akan mengikat sang striker dengan kontrak berdurasi 1 tahun, dan nantinya akan ada opsi untuk memperpanjang kontraknya selama 1 musim. Joan Laporta konfirmasi Barcelona sudah resmi dapatkan 2 pemain. Presiden Barcelona yakni Joan Laporta telah mengkonfirmasi secara tersirat bahwa dirinya telah menyelesaikan kesepakatan transfer untuk Andreas Christensen dan juga Frank Kessie saat dia mengungkapkan rencana pertukaran pemain dengan Adama Traore. Andreas Christensen akan terlihat kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 mendatang, dan pemain internasional Denmark tersebut dikabarkan telah memantapkan hatinya untuk pindah ke Camp Nou. Sementara itu bagi Frank Kessie yang memilih untuk bergabung dengan Barcelona dan mengabaikan proposal kontrak yang lebih menjanjikan yang ditawarkan oleh beberapa klub dari Liga Premier Inggris. Lionel Messi segera dijual PSG. Setelah kekalahan yang mengecewakan di ajang Liga Champions, Lionel Messi bersama Neymar kemudian mendapatkan sasaran cacian oleh para fans PSG yang merasa kecewa dengan minimnya kontribusi kedua superstar asal Amerika tersebut. Diketahui sebelumnya PSG kalah dari Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions.
Kepindahan Lionel Messi dari Barcelona ke PSG tampaknya bukanlah langkah seperti yang diharapkan saat superstar Argentina tersebut mengalami kesulitan di klub barunya sepanjang musim ini, yang membuat PSG kini mempertimbangkan untuk mendengarkan tawaran bagi pemain berusia 34 tahun tersebut. Chelsea ramaikan perburuan dari Paulo Dybala. Nantiman melaporkan bahwa salah satu peminat Dybala berasal dari Inggris. Chelsea dilaporkan menjadi yang tertarik mendapatkan jasa sang striker yang terbaru. Menurut laporan tersebut, Thomas Tuchel mengamati situasi dari Paulo Dybala. Ia tertarik untuk memboyong sang striker menuju Stamford Bridge. Ini dikarenakan Thomas Tuchel tidak puas dengan performa dari Romelu Lukaku, di mana sang striker kesulitan untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya setelah kembali ke Stamford Bridge. Tuchel juga semakin tertarik untuk merekrut Dybala setelah sang striker bisa bermain di berbagai posisi, jadi ia dinilai cocok dengan kebutuhan timnya pada saat ini. Chelsea dipastikan bukanlah satu-satunya klub Liga Inggris yang tertarik untuk meminang Paulo Dybala. Beberapa tim seperti Arsenal, Manchester United, dan juga Liverpool juga dirumorkan jatuh hati kepada sang striker. Manchester United siap tukar Anthony Martial dengan Harry Kane. ESPN melaporkan ada kabar terbaru tentang pengejaran Harry Kane oleh Manchester United. Tampaknya kini setan merah terbuka untuk menggunakan Anthony Martial sebagai alat tukar dalam kesepakatan untuk mendatangkan Harry Kane dari Tottenham. Label harga Harry Kane yang lumayan mahal dianggap menjadi masalah utama Manchester United. Oleh karenanya Manchester United mencoba menawarkan Anthony Martial plus sejumlah uang untuk ditukar dengan penyerang asal Inggris tersebut. Dikabarkan pemain Inggris itu kemungkinan akan mencari tantangan yang baru pada musim depan setelah melalui musim beberapa terakhir tanpa trofi bersama Tottenham Hotspur. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel GGMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.